Bahkan silakan bahkan penduduk ketika silakan mulai. Selamat datang silakan duduk acara nak kita mulai. Seiring malam dengan berdoa, bubur dan malam serta berbagi. Seiring salam dengan sapa, sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Yang terhormat Presiden Federasi Pencaksilat Tradisional Uang Tradisional Pencaksilat BDSM Bapak Ahmad Syah. Selamat datang di bumi sebut jadi Sinarura, tanah milik bersatu ketua Kota Jambi. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Federasi Pengurus Daerah Federasi Pencaksilat Tradisional Provinsi Jambi, Bapak Imron Rosadi Esos MSI. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Andes Haji Hatam Tafsir, Deputi Intan Mangkuto Alam, Deputi Intan Mangkuto Alam, Wakil Ketua Umum 4 Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi. Yang kami hormati Ketua Umum Persatuan Pencaksilat Debalang Negeri, Yang Mulia Datuk Haji Zuharpan Hasan. Yang sama-sama kami hormati Bendara Umum Federasi Pencaksilat Tradisional Indonesia Provinsi Jambi, Datuk Haji Muhammad Yamin Usman SD. Seterusnya peserta pendaftaran wasit juri pencaksilat tradisional FPSTI tingkat nasional Provinsi Jambi tahun 2025. Hadirin yang berbahagia, bersyukur atas segala rahmat nikmat yang diberikan, karena pada hari ini Jumat 31 Januari tahun 2025 akan dilaksanakan pembukaan pendaftaran wasit juri pencaksilat tradisional FPSTI tingkat nasional tahun 2025. Semoga acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentunya, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya salawat dan salam, rahmat serta keselamatan kita haturkan kepada seorang manusia hamba Allah yang super santun. Kelak syafaatnya akan turun kepada mahsyar, beliau menuntun ke hadapan Allah Sang Maha Pengampun. Semoga kita yang hadir dalam rangka acara pada hari ini senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, getaran hati tiada bertepi. Ada rasa yang membimbing kami untuk menyampaikan manual acara sebagai berikut. Susunan acara pembukaan pendaftaran wasit juri pencaksilat tradisional Federasi Pencaksilat Tradisional Indonesia tingkat nasional tahun 2025, Jumat 31 Januari 2025, bertempat di Hotel Amanah Kota Jambi, dimulai. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan agar acara kita pada hari ini dapat berlangsung dengan baik, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka bersama dengan bacaan Ummu Al-Quran yang akan
dipimpin oleh yang terhormat orang tua kita, Datuk Dr. Andes Haji Hakam Tafsir, Wakil Ketua Umum Pak Lembaga dan Jambi Provinsi Jambi, yang bergelar Dewan Bintang Membutuh Alam. Kepada Datuk dengan segala hormat kami persilakan. Baik hadirin yang berbahagia, mari kita buka bersama dengan bacaan umum Al-Quran. Ala hazihi niyah wa kullatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin di dalam Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya sambutan Presiden Federasi Pencaksilat Tradisional World Tradisional Pencaksilat Federation kepada yang terhormat Bapak Rahmat Syah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua pada hari yang berbahagia ini yang sangat luar biasa di Provinsi Jambi. Yang kedua, tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kekuatan kepada kita semua. Yang saya hormati Ketua FPCI Provinsi Jambi Bapak Imron. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Bapak Imron.
Yang ketiga, yang hormat Ketua Pencaksilat Lebalang Negeri Bapak Abdul Harfan. Yang hormat para tokoh-tokoh dari Lembaga Adat Melayu maupun dari FSI yang hadir pada hari ini yang tidak disebutkan lagi. Yang saya hormati para tokoh alim ulama yang hadir pada hari ini, juga hadir pada hari ini yang tidak saya bisa sebutkan masing-masing. Dan yang saya hormati adalah peserta penataran juri Federasi Pencaksilat Nasional Indonesia maupun internasional yang hadir pada hari ini, dari guru-guru silat yang saya lihat sangat luar biasa antusiasnya. Salam hormat dari saya untuk bapak-bapak semuanya. Rasa syukur saya pada hari ini yang saya ungkapkan kata-kata bahwasanya Jambi atau FSI Jambi ini merupakan pionir ataupun pendobrak suksesnya pencaksilat tradisi yang mau kita angkat ke seluruh dunia, di mana hal ini sangat penting dari seluruh provinsi Indonesia maupun dunia. Inilah Federasi Pencaksilat Nasional Indonesia Provinsi Jambi merupakan uji coba dalam pelestarian pencaksilat tradisi untuk daerah-daerah lainnya. Saya sangat apresiasi kepada tim FSI Provinsi Jambi yang sangat kompak menyatukan pencaksilat, baik daripada pencaksilat saya perhatikan ya, kayak seperti kemarin Pak Iwan bisa menggabung 5 pilar pencaksilat yang ada di Jambi yang tidak pernah dilakukan oleh provinsi lainnya. Federasi bersatu, berkombin atau bersilaturahmi dengan IPSI, PPSI, APSI, PCPUI, dan PPSI ya, 5 pilar ya, yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk seluruh daerah lain. Kita menyatu dengan organisasi pencaksilat apapun, karena federasi adalah dirinya pencaksilat untuk damai dan harmoni. Di samping dia bersilaturahmi juga ada kreasi. Setiap pertemuan mesti ada ide gagasan baru dalam pengembangan pencaksilat tradisi itu menjadi bagian daripada adat istiadat lembaga yang ada di tempat masing-masing, terutama di LAM maupun di pemerintah yang ada. Sangat luar biasa. Saya salut pertemuan daripada pelantikan yang lalu di gedung Gubernur Pak ya, itu benar-benar diterapkan oleh Pak Imron beserta staf-stafnya FSI Provinsi Jambi. Tidak hanya sekedar omongan, karya nyata, bukti nyata. Provinsi Jambi yang terbaik dari seluruh Indonesia dan internasional. Kemudian untuk pelajaran ini yang harus kita perhatikan adalah pencaksilat bukan hanya sekedar gerak olahraga maupun penampilan seni, tapi jauh dari itu. Pencaksilat kalau disebut dengan warisan leluhur bangsa kita, apa itu warisan leluhur? Warisan leluhur bangsa bukan kesenian budaya, tapi kepemimpinan yang bijak, adil dan bijaksana mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah yang disebut dengan khalifah. Jadi ada yang saya sebutkan waktu di pelantikan ketua waktu lalu. Tradisi itu 3. Tradisi itu adalah pertama tauhid. Kalau kita bertauhid tidak ada keributan, tidak ada cekcok. Kita percaya dengan satu Tuhan. Bagian daripada kegiatan bangsa kita, kepemimpinan atau berkarya harus berlandaskan tauhid. Jadi tradisi luhur itu yang pertama tauhid. Saya sampaikan kemarin ibaratnya sebuah keris di sini ya. Saya keris. Saya dapat ilmu keris pusaka dari Banten, tapi
tubuhnya ada di Provinsi Jambi ini. Alhamdulillah, yang pertama tauhidnya bersatu, kita tidak akan bersatu semua. Yang kedua, kepemimpinan, yaitu kalau Kris ilmunya bersihnya, maka dikasih gagalnya. Jadi Provinsi Jambi ini sudah memiliki ilmu, pemimpinnya. Jadi kalau kita bahwa Provinsi Jambi adalah pemimpinnya yang ada di Indonesia ini, salah satunya Mustaqim Dasar. Kalau udah jadi pemimpin yang bagus, inilah kegiatannya jalan, bergerak, aktif terus, baik ilmuannya maupun kepemimpinannya, yaitu mampu memimpin organisasinya maupun anggotanya. Yang ketiga, setelah jadi pemimpin yang bijaksana, yang pintar, yaitu wajib yang ketiga adalah kita harus bisa berkreasi budaya karya cipta, membuat karya-karya yang indah. Karya indah itu tidak hanya kesenian, bukannya yang formal yang kelihatan, bangunan. Makanya perlu kepemimpinan itu bisa membentuk semua kegiatan di seluruh dunia ini menjadi indah. Bikin gedung-gedung yang indah, jangan gedung pemerintah bentuknya gedung yang tidak ada tradisinya. Keluarkan lagi gedung yang ada di Provinsi Jambi ini adalah karya tradisi aslinya Jambi, seperti itu. Keseniannya juga. Jadi poin ketiga adalah setelah kita jadi pemimpin, kita harus berkarya kesenian budaya yang paling presisi tinggi, yang nilainya sangat halus. Jangan nilainya asal tebak-tebakan aja, ya nilainya dalam race tidak, tapi teliti sampai jadi penelitian di universitas. Ya, bagi dosen-dosen yang mau ambil S2, S3, tradisi ini bisa jadi bagian penilaiannya untuk ke arah sana, sampai nantinya kalau bisa Provinsi Jambi bisa membuka Universitas Pencaksilat di negeri Jambi untuk seluruh dunia. Jadi saya harapkan nanti para bapak-bapak pelatih pencaksilat, tuan-tuan guru mempelajari materi-materi pelatihan pencaksilat tradisi dengan sesama sedetail mungkin. Jangan kita tidak menguasai peraturan itu, yaitu terdiri dari peraturan pertama teknik, kekayaan teknik harus kita miliki, pengetahuan kekayaan teknik dasar pencaksilat harus kita ketahui. Kedua, pengetahuan tentang koreografi penjiwaan pencaksilat harus kita ketahui. Yang ketiga, adab akhlak sopan santun pencaksilat juga harus kita kuasai dari awal sampai akhir pertandingan. Jangan hanya melihat atas bawah, tapi lihat pandang begini. Yang terakhir, fashion pencaksilat harus berpenampilan terbaik. Sajikan pencaksilat menjadi budaya kesenangan di seluruh dunia dengan tata riasnya, tata busana yang indah, kemudian tata musiknya yang menarik, kemudian ada polis dan sebagaimana yang tradisi Indonesia asli diangkat ke permukaan, dipakaikan di pencaksilat, termasuk pakaian daripada bangsawan-bangsawan Jambi ini dipakaikan ke peserta, karena itu nilainya tinggi. Jadi 4 poin. Setelah kita pelajari nanti ini, ingat, tradisi bukan pelestari saja. Tradisi adalah pewaris. Pewaris itu memegang 3 prinsip, ya, warisan leluhur yang tadi, ketuhanan, ketauhidan, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga karya cipta. Harus punya. Ketika kita keluar dari pelatihan ini, ingat, tradisi harus bisa menciptakan jurus. Menciptakan jurus bukan pesaing, tapi pewaris. Kita akan jadi pewaris pencaksilat. Kalau pesaing jurusnya itu aja, tidak boleh berubah. Tapi kalau pewaris punya pakem jurus itu, tapi bisa dikembangkan. Bukan gurunya aja yang bisa mengembangkan, tapi muridnya dari tingkat TK atau SD sampai sudah tua. Setelah kita bimbing dengan materi wasit dui atau dui hari ini, menjadi semuanya sebagai
pewaris dan jadi guru besar. Tradisi membentuk seseorang seluruhnya menjadi guru besar. Itulah yang diharapkan cara kepemimpinan Rasulullah SAW. Setiap orang sebaiknya seperti beliau. Ya, jati diri Nabi Muhammad SAW. Begitu saja sambutan saya. Harapan saya tradisi menjadi jati diri kita sebagai pemimpin dan dalam hidup kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya minta maaf. Yang jelek datang dari saya, yang terbaik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Presiden Federasi Pencaksilat Tradisional Dunia, Bapak Ahmad Syah. Hadirin yang berbahagia, di kesempatan yang luar biasa ini, mari kita dengarkan bersama sambutan sekaligus membuka pendaftaran wasit juri pencaksilat tradisional FPSTI tingkat nasional tahun 2025 oleh Yang Mulia Datuk Imron Rosadi, Esos MSI, Ketua Umum Pengurus Daerah Pencaksilat Tradisional Indonesia Provinsi Jambi. Kepada Datuk kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Presiden FPSTI Pak Mekah, selamat datang di Provinsi Jambi. Yang kami hormati Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Datuk Hasan Tafsir sekaligus sebagai Sekjen Lembaga Adat Melayu, Lembaga Adat Rukun Melayu se-Sumatera. Dan yang hormati juga Pak Pengurus Belalang, kemudian ada juga Pak Heri Agawan dari Kepala Taman Budaya Provinsi Jambi. Yang hormati Datuk-datuk, para pimpinan pencaksilat ataupun pengurus pencaksilat se-Nusantara, saya pikir, karena ada juga yang dari luar, bukan hanya saya Provinsi Jambi. Bapak dan Ibu sudah hadirin yang kami hormati, alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk hadir bersama di sini dalam rangka pembukaan pengangkaran wasit dan juri pencaksilat tingkat nasional tahun 2024. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Presiden FPSTI yang telah merekomendasikan kita untuk menyelenggarakan pengangkaran wasit dan juri ini. Kemudian terima kasih juga kepada Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi. Pengangkaran wasit dan juri ini memiliki makna dan arti yang sangat strategis dalam kami, karena ini penting bagi kita semuanya. Yang pertama, tidak hanya untuk agar kita bisa menyelenggarakan festival, kalau dalam pencaksilat itu festival, bukan karena dia bukan pencaksilat, bukan prestasi, adalah seni dan budaya. Samping pengangkaran ini penting bagi kita dalam penyelenggaraan
festival ataupun lomba-lomba pencaksilat nantinya. Ini juga penting nantinya bagi kita semuanya untuk tadi disampaikan oleh Pak Presiden, di samping mewariskan kita juga di samping melestarikan, kita juga penangkaran ini artinya sangat penting bagi kita untuk mewarisi warisan leluhur kita dari generasi ke generasi. Karena perlu saya sampaikan juga bahwa pencaksilat ini merupakan budaya asli bangsa kita, artinya dia sudah menjadi jati diri bangsa kita, dan pada tahun 2019 ini sudah menjadi warisan budaya tak benda dari UNESCO, warisan budaya tak benda dunia dari UNESCO. Oleh karena itu kita sebagai insan yang bergerak di pencaksilat wajib artinya menindaklanjuti ini, wajib melestarikan ini, wajib mewariskan ini agar pencaksilat ini tetap menjadi jati diri bangsa di tengah gejolak dunia saat ini. Karena kita semua menyadari bahwa beberapa tahun belakangan ini pencaksilatnya sedikit redup warnanya dihantam oleh warisan yang lain, warisan dari luar, apakah itu taekwondo, apakah itu karate dan segala macam. Dan sekolah-sekolah lebih banyak menerapkan seni bela diri itu dibandingkan dengan seni bela diri kita yang merupakan warisan dunia UNESCO, warisan leluhur kita yang mempunyai nilai-nilai yang sangat filosofis, artinya karena pencaksilat itu memiliki nilai persahabatan, kemudian pencaksilat memiliki nilai persatuan dan kesatuan, kemudian pencaksilat memiliki nilai sportivitas. Tapi persahabatan, kemudian kesatuan, ada nilai sportivitasnya juga di situ. Dan sangat sayang kalau kita tidak melestarikannya, tidak mewariskannya pencaksilat ini. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami hormati, pencaksilat merupakan warisan dunia saat ini, dan ada satu negara juga yang mendapat pengakuan dunia juga adalah silatnya Malaysia. Kalau tidak salah itu Malaysia itu namanya silat, itu juga warisan dunia. Ada nanti mudah-mudahan narasumber kita pada penangkaran ini menjelaskan apa beda silat dan pencaksilat nantinya. Kalau tidak salah silat itu lebih banyak ke prestasinya, pencaksilat ini lebih banyak kita ke filosofi, seni dan budayanya di sini. Jangan pula kita kalah dengan yang miliknya Malaysia nanti. Malaysia ada nama silatnya, Pak Presiden ya? Pak Presiden, betul. Ada silat kayak Malaysia itu? Ada, tapi kita sekarang nanti akan menjanjikan kalau kita. Tapi kita akan duduk, Pak. Akan duduk ketika kita tidak berlomba-lomba ataupun memotivasi generasi muda kita untuk melestarikan dan mewariskan pencaksilat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kami berharap nantinya dengan penangkaran yang kita laksanakan ini, nantinya perguruan pencaksilat lebih banyak lagi nantinya akan menyelenggarakan festival seni dan budaya pencaksilat ini. Dengan banyaknya festival yang kita laksanakan, tentunya gairah masyarakat kita untuk berlatih, untuk melestarikan pencaksilatnya akan semakin meningkat lagi, sehingga pencaksilat sebagai jati diri bangsa nantinya akan tetap terjaga. Kemudian melalui penangkaran ini juga kami berharap nantinya
banyak aliran-aliran silat tradisi kita yang sudah hampir hilang, dan bahkan kemarin kita coba ada beberapa silat tradisi kita itu sudah hilang, dan silat tradisi kita itu sudah hilang. Mudah-mudahan dengan adanya penangkaran ini nantinya silat-silat tradisi yang hampir hilang, kemudian yang sudah hilang itu bisa kita munculkan kembali. Dan selanjutnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sendiri sebenarnya ada pendampingan Bapak dan Ibu, pendampingan untuk mengusulkan yang komunal seperti ini menjadi akinya, aplikasi virtualnya. Jangan sampai pula aliran silat kita diambil oleh negara lain atau bangsa lain. Kita sukanya dikosa. Tapi kalau sudah di hak komunal itu ada hak kekayaan intelektualnya, insya Allah ini akan bisa kita pertahankan. Dan ini saya berharap betul nantinya melalui penataran ini nantinya kita mulai berpacu untuk menggali kembali sila-sila tradisi kita yang sudah hilang, berpacu kembali untuk melestarikan ataupun mewariskan tradisi, sila-sila tradisi kita yang sudah hampir hilang itu untuk kita kembangkan kembali dan menjadi pemersatu bangsa nantinya. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu selalu dibuka pada penataran wasit dan juri pencaksilat tingkat nasional dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Penataran wasit dan juri pencaksilat tingkat nasional tahun 2024 secara resmi saya nyatakan 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPSPI tingkat nasional Provinsi Jambi tahun 2025. Hadirin yang berbahagia, acara kita selanjutnya, marilah kita dengan khusyuk dan tawaduk menundukkan kepala serta mengadakan tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara kita pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridhonya. Kepada yang terhormat Al-Ustaz Ahmad Helmi SPDB, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, segala puji hanya bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan pelatihan juri dan wasit pencaksilat tradisional tingkat nasional tahun 2025 ini. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kesehatan kepada kami semua dari awal hingga akhir kegiatan ini, dan limpahkanlah rahmat dan hidayah Engkau kepada kami sehingga kami mendapatkan kemudahan dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh para narasumber dan nanti dapat kami terapkan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinabah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak itulah yang benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikuti, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil adalah batil yang salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Dan kesalahan kami ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah, selamatkan kami baik dunia maupun akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'anil hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Terhormat Ustaz Ahmad Helmi SPDI. Semoga apa yang diniat dalam rangka acara kita pada hari ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara kita selanjutnya adalah ramah tamah. Kami persilakan kepada hadirin sekalian untuk menikmati hidangan yang tersedia. Manis rasanya, jeruk menjadi jeruk diberi berapakah sudah adanya para hadirin untuk menikmati hidangan yang disuguhkan. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita tutup, sembari kita menikmati hidangan yang tersedia, kita ikuti sesi foto bersama di lainnya. Ya. 1, 2, 3. Pakai gaya dikit gitu, pasang gimana? Formal dulu Pak. Nah, sip. 1, 2, 3. Oke, tahan 1, 2, 3, tahan. Yang kedua. Nah, itu boleh pasang dulu. Ini seperti sini. Harus tuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, tetap berada di tempat Pak Presiden. Video ya. Dapat dikit nih. Nanti sisanya terserah Anda. Baik, Ya, oke. Sambil pasang 1, 2, 3. kita selalu membawa diri, tak tumbuh, tak melata, agar kayu selalu dicari pencaksilat budaya kita. Bukan silat sembarang silat, silat itu hendak dicari, bukan silat sembarang silat, silat bagi kami menilai seni. Baik, terima kasih. Terakhir, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada lutut kata kami yang salah, jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Demikian hadirin yang hormati, kami selaku pengacara oleh sebab mohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang kami sampaikan terdapat sesuatu tidak pada tempatnya lalu tadi yang terletak tentang itu jadi biasa lalu manusia tidak bersama salahnya itu mohon untuk dimaafkan. Walaupun minggu wabillahi taufiq wal hidayah wa ma nashkur illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa larinya ke daerah Kalimantan dan seterusnya sampai ke tingkat dunia. Kemudian nggak ada speaker ya. Kemudian nggak ada dengar musik ya. Kemudian lahir di Tanah Deli, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, etnik suku Mande, orang Mande Hiling, Mande Ilang, Mandalayang, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Peradaban, Melayu, Sundalen, Nusantara. Ayah saya Ahmad Ali Lubis, lahirnya di Natal, turunan Mande dan Minangkabau. Kakek saya Ali Basah, ya, Ali Basah ini keturunan daripada dari pendatang ya, barangkali dari pendatang. Nenek Siti Nurbayan. Siti Nurbayan ini anak cucunya dari Sultan Natal, Sultan Muhammad Natal. Jadi ada makamnya nanti Haji Siti Nurbayan binti Muhammad Natal, raja yang ada di Natal. Kemudian saya keturunan daripada Tambangan Jahe, termasuk dari Sultan di Tambangan namanya Sultan Boto. Ini leluhur dan seterusnya Datuk Sawah itu yang memiliki harimau. Dan inilah seterusnya dijelaskan daripada leluhur. Jadi kedekatan tradisi itu lebih dekat sekali ya. Nggak ada suara. Ada. Oke.
Oh, di musik ini. Mulai. Masukkan. Atau di nonaktif musiknya mau di Biarin aja. Udah apa? Nggak ada langsung nyolok musik di situ ya? Nggak ada ya? Situ nggak bisa. Kemudian, jadi saya mesti ada keturunan dari ayah dan ibu, masing-masing keturunan kerajaan dan keturunan daripada tuan-tuan guru ya, tuan syekh ataupun datuk. Jadi dua terah dua-duanya ya, keturunan sultan dan keturunan daripada tuan syekh ataupun tokoh pengawal daripada raja. Perkawinan antara terah raja dan ulama, terah raja dengan datuk. Jadi keduanya, orang tua saya dua-duanya anak paling besar. Kawinnya tidak pacaran, tapi dinikahkan. Sewaktu emak saya umur 12 tahun atau 13 sudah menikah. Zaman dulu menjaga terah itu, begitu mens langsung dinikahkan supaya tidak ada hawa nafsu untuk berpacaran. Jadi terahnya itu dijaga. Jadi leluhur kita aslinya bangsa petani. Petani itu regenerasi, usia muda langsung dinikahkan supaya ada petani-petani lagi yang kuat. Sekarang kita beralih ke industri, meninggalkan budaya. Menikah harus sekolah dulu, umur 25 tahun, ada yang 30 tahun sekolah, 40 tahun baru kawin ya. Nggak bisa jadi petani, terakhir jadi kuli, karyawan. Ya, itulah harus kita sadari, kita lah bangsa agraris, melindungi terahnya sebagai petani dan orang yang berbudi luhur. Bisa? Bisa? Enter. Oke, ini biaranya riwayatnya saya kuliah di Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, SMA Negeri 9, SMP dan SD. Kemudian saya ahli dalam komputerisasi, programmer ya. Jadi saya menguasain bagaimana sistem pergudangan dan logistik. Kemudian saya ikut pelatihan kepemimpinan dari dosen Lemhanas, manajemen konflik. Jadi kita mengetahui bagaimana menyelesaikan konflik antar interorganisasi maupun antar organisasi. Kemudian saya pernah jadi data entry dan saya juga seorang pendaki gunung yang berhenti cari uang ya. Karena saya dulu sekolah pendidikan dasar pendaki gunung 3 bulan itu sangat sulit, penuh dengan siksaan. Kemudian saya ikut dalam NGO Desa Lestari, Pelestarian Alam, dan ketua dalam ilmu komputer. Riwayat Pencaksilat, pendiri Presiden Federasi Pencaksilat Tradisional Internasional dan FSTI Indonesia, FSTI Indonesia 2018, dunia 2019, legal. Kemudian saya koordinator IPSI, di bawahnya lagi saya bekas ketua IPSI. Kemudian saya keluarga besar Cimande, Kuntau, Silat Minang dan lainnya. Kemudian saya anggota Padepokan Benteng Cakung, Suhu Jajah, Teknik Bela Diri Mematikan. Kemudian saya anggota 3 Harimau Putih, Ki Mutasor, di bidang di bidang ilmu kebatinan ya. Kemudian saya pendekar perguruan Pagar Nusa, Kota Bekasi sampai hari ini, dan wasit juri Jawa Barat kelas 1 sampai hari ini. Saya penataran ikut 4 kali atau 5 kali. Jadi tingkat wasit juri saya tingkat provinsi itu mungkin bukan tingkat satu lagi. Jadi kan kelas 3, kelas 2, kelas 1 kan. 2 kali saya ikut penataran lagi, setelah 1 berarti tingkat 0, tingkat minus 1. Nggak dikirim ke nasional. Jadi pangkatnya seperti tentara, nggak pernah naik ya kan. Tentara yang organik kan paling tinggi kolonel. Ya, kalau dia brigjen dia pindah ke nasional. Jadi pangkat saya paling tinggi kolonel ya di Jawa Barat.
Jadi saya sering jadi ketua pertandingan sampai hari ini di IPSI Provinsi Jawa Barat. Kemudian saya guru besar perguruan pencaksilat Kris Pusaka dalam usia yang muda, tapi disembunyikan oleh guru saya, jangan ditampilkan saya sebagai guru besar, karena saya merasa tidak punya ilmu, karena cuma satu yang diturunkan oleh guru saya, yaitu tauhid. Jadi ilmunya satu. Jadi bingung kenapa saya diangkat guru besar ya, padahal ilmu saya cuma satu. Ternyata guru besarnya didapat dari pengalaman hidup ya. Jadi guru berkata, ilmumu selesai, pelajaran sama saya, kata guru saya, habis. Tapi saya cuma ilmu dapat satu, merasa kurang. Terus dia bilang begini, kamu udah tamat berilmu sama belajar sama saya, selebihnya kamu belajar dengan alam. Begitu kata-kata dengan alam, pikiran saya langsung error. Berarti masuk apa? Kawa candra di muka, masalah. Ya, waktu mendirikan FSI masalah. Serangan banyak bertubi-tubi dari para jenderal maupun dari tingkat yang lapis bawah. Ya, waktu itu ya, tapi sekarang udah selesai. Jadi jenderal-jenderal di pencaksilat dunia itu menyerang kena fitnah, tapi setelah ketemu semuanya kembali silaturahmi. Karena pencaksilat tradisional bersifat persaudaraan, persahabatan, tidak ada musuh. Kalau ada musuh, ada yang membenci, ada yang memfitnah, diam saja, biarkan tabur tuai yang menjawab kebenaran tanpa harus kita jelaskan. Ya, tabur tuai ada 3: sadar, sakit, mati. Ya, karena sesuatu yang berbuat baik akan menciptakan tabur tuai 3 itu. Tapi kita doakan semua sadar, jangan sampai meninggalkan dunia ke dunia lain. Oke, selanjutnya gelar-gelar diberikan oleh para tokoh-tokoh silat. Inilah dia, cuman mereka tidak berani mengeluarkan sertifikat karena terlalu banyak datuk-datuk dan tokoh-tokoh yang legalitas di negara Indonesia ini susah ya. Harusnya nanti FSTI Jambi Provinsi dengan LAM mulai menggelar atau mengangkat seseorang dengan datuk bersertifikat. Jangan hanya sekedar mengangkat secara non formal ya, tapi keluarkan sertifikat supaya jadi formal. Karena lembaga ada di Minangkabau itu saya lihat datuk ini mengeluarkan, tapi datuk ini nggak mengakui, datuk ini mengeluarkan, datuk ini tidak mengakui. Berarti belum standar di seluruh Indonesia karena raja-rajanya terlalu banyak. Semua orang menjadi nomor 1, tidak mau jadi nomor 2. Jadi ini yang diberikan dari perguruan Sunwa. Ini nggak ada ya padanya. Ini Guru Hendra Murah, Guru Besar Harimau Lalok, aliran Sunwa, memberikannya ini pendekar muda yang sangat pandai membersihkan diri, bertata krama dan sopan santun di mana berada. Kemudian diberikan Datuk Rajo Batua oleh Tuan Guru Edwel Yusri. Ini udah terkenal ya, Harimau Minangkabau. Ini lagi banyak event dia. Orang yang bertua, muda akrab dan muda bergaul. King Lang Lambuana, ini guru besarnya Kang Aden Kasep ya, di Sukabumi. Diberi namanya Kilang Lambuana atau namanya apa namanya, Kian Santang ya, itu dia. Tukang keliling. Nah ini dia Kian Santang, Kilang Lambuana. Kemudian diberikan gelar Kusuma Pusaka oleh guru saya. Jangan dipakai nama gelar yang ini. Kusuma Perkasa itu cobaannya berat ya. Jangan pakai gelar itu. Kalau yang berani sanggup pakai itu selamat, kalau yang enggak bisa gila. Karena cobaannya sangat berat, karena dia berburu di Kawah Candra di muka. Itu ya. Aliran Cimacan berasal dari mana? Dari sini. Ya, Kris Pusaka Pencaksilat. Ini dia. Gerak harimau dari seorang perempuan. Jadi Cimande yang tertua itu berasal dari perempuan, bukan laki-laki. Ya, kalau laki-laki itu jawaranya, pendekarnya nomor 1, belum namanya Cimande, kemungkinan Buntau.
karena gerakan secara kasat mata antara Kuntau dengan Cimande mirip, ya, termasuk mirip dengan Cimande tua perempuan atau Cimacan. Jadi persembahan batu jujurnya kita lihat itu mirip. Itu asalnya ya di Jawa Barat. Jadi saya dari keilmuannya dari Banten lama. Jadi sejarah perempuan ini tidak pandai silat, belajar silat karena dia melihat antara induk harimau bercanda dengan anaknya di sawah sambil dia mencuci beras, cuci baju, dia liatin lama-lama dia hafal langkahnya. Kemudian karena telat pulang dianggap suaminya selingkuh, marah, kemudian main pukul. Nah si Mande tadi teringat jurusnya gerakan harimau, dilihat, udah melakukan bela diri sampai suaminya keluar dari rumah. Sejak itulah keluar namanya aliran Cimande Tubuh, bukan tarik kolot tapi Cimande Kolot. Jadi kita berhati-hati jangan perempuan ya. Kalau kita harimau, perempuan nenek harimau lagi, ya. Ya kan? Karena si ibu ini tidak pandai silat, pandainya melayani suami, ya. Tapi terakhir dia jago. Jadi kita laki-laki ini jangan berlagu sama cewek ya. Sekali diputusin kita bisa pening 7 keliling ya. Bisa bunuh diri. Kalau nggak bunuh diri apa? Diapain? Ditaruh tasbih. Oke, ini dia. Kemudian Cimande tua bergerak di Padepokan Syekh Asnawi Caringin Banten. Kalau bicara Syekh Asnawi di Banten bicara aliran. Jadi kalau kita punya silat harus ada aliran. Silat tradisi sebagai pewaris harus punya aliran. Tidaklah seorang sebagai disebut pencak silat kalau dia tidak beraliran. Bagaimana yang udah ada kalau nggak punya aliran? Ya cari alirannya. Kalau nggak dia ikut aliran. Bicara aliran, bicara ketuhanan yang maha esa, ya. Bicara yang tadi saya bilang bertauhid, berkepemimpinan, berkesenian, tradisi, ada tawasulan. Jadi pencak silat itu tradisi diciptakan karya dari seorang pemimpin, ya. Karena dia berketuhanan, bertauhid, berarti ada tata cara bertawasulan, ya, atau tahu alirannya. Jadi kalau silat nggak ada alirannya, nggak tawasulan, dari mana? Oh dia olahraga bulu tangkis, seperti olahraga bulu tangkis, klub voli, ngerti kan? Klub bulu tangkis, klub apa bowling, klub sepak bola. Karena dibentuk seketika. Pencak silat harus bertradisi, beraliran berarti bertawasulan, tahu adab akhlak, sopan santun, adat istiadat. Terus gimana aplikasinya? Diterapkan dengan gerakan supaya dia lestari, dibikin perlombaan. Ya, Provinsi Jambi terlalu cepat ya merefleksi apa pengetahuan saya langsung jadi. Saya aja nggak sangka ya PSHT aja bisa merefleksi tradisi seketika. Berarti tercapailah bahwasanya kita sebagai pewaris. Ya, anak-anak itu bisa berkreasi sendiri, saya bisa dilihat. Sekali mukanya dipasang jadi macan, semua jadi macan. Malah saya bingung, bukan jadi macan lagi, entah macan, entah orang, entah harimau, entah monyet, nggak tahu saya kan. Mukanya udah bercampur kemarin itu ya, waktu main di Tembo. Begitu cepat generasi muda. Dilihat perguruan lain seperti perguruan dari Singa Berhantai berkreasi mukanya jadi harimau, keren saya lihat. PS Hatip bikin lagi jadi monster, jadi apa namanya, saya lihat The Crow ada garis begini, saya lihat ya, kreatif anak muda berkembang, berarti dia lihat Google ya. Salut saya, orang bikin harimau dia dijadikan ini Dracula atau jadi tata riasnya dari Dracula ya kan. Giliran Tembalang saya lihat harimau ya kan, harimau tapi berubah jadi buka ini taruh apa lagi ya, ini harimau jadi-jadian atau harimau biasa ya kan ya. Cuman itulah kekalahan pertandingan antara
singo berantai dengan belang itu masalahnya cuma satu, harimau berkumis, singo berantai nggak pakai kumis. Kalah di kumis. Ya Pak ya, tapi jangan berbangga hati, berpuas hati. Nanti hasil dari penataran ini nggak taunya P1 lebih unggul lagi, perguruan yang lain lebih unggul lagi. Ya, jadi tradisi harus berkreasi, menciptakan. Ya, termasuk jadi pendamping pesilat nanti harus berkreasi kan. Dulu satu, P1 udah bikin dua, di dalam negeri udah bikin 4 orang pendamping pesilat. Udah salut kita kan, karya kan. Ya, jadi berkembang. Oke. Ini saya Asnawi dari Banten. Dia Pusat Ilmu Pengetahuan Pencaksilat Des Pusaka Belarian Cimacan. Ini guru saya yang hidup ya, Kiai Muhammad Yahya Wijaksuma, tapi udah meninggal, dimakamkan di Sumatera. Oke, nenek moyang guru saya ini, beliau adalah masih keturunannya dari Syekh Mansur. Jadi beliau ini ke Tanah Deli disuruh leluhurnya bahwasanya Banten nanti suatu saat akan kacau ya, ilmunya dipakai untuk melindungi orang-orang yang jahat karena keilmuan Banten itu tinggi. Jadi bagaimana pemurniannya, dia lompat ke Sumatera dari pinggir laut langsung sampai ke Tanah Deli. Mungkin dia dari Batu Al-Quran tembus ke Sumatera. Karena sejarahnya Syekh Mansur itu pacaran sama orang Deli, Putri Hijau. Dia membuat jalur lubang dari Belawan pintu 1 langsung ke Batu Quran. Berpacaran, bercinta, tapi tidak direstui orang tua. Ya kan? Cantik cerita. Tapi Syekh Mansur pintar dia. Begitu mau dinikahi sama Sultan Iskandar Muda, diculiknya ceweknya, dibawanya ke Banten diam-diam. Ya, makanya kalau kita menang harus menculik diam-diam. Oke, dari sejarahnya. Kemudian ini kegiatan di Malaysia dan di Minangkabau Bukit Tinggi. Pertama kali deklarasi FSTI di lapangan kantin Bukit Tinggi. Kita berkumpul dari berbagai Indonesia termasuk Kang Aden Kasep. Ilmu satu, pokoknya silat, keilmuan silat. Tapi gerakannya timbul sendiri, ya, timbul sendiri, ada sendiri, tercipta sendiri. Ketika kita bisa menciptakan jurus, murid-murid kita yang anak SD bisa menjurus. Saya bisa praktek melatih 20 orang anak SD pesilat semua bermain senjata 3 berbeda. Saya eksperimen, ternyata keilmuan tradisi bisa menjadikan anak SD membuat jurus sendiri. Jadi kita sebagai apa? Waris, menyenangkan hati, ya, nggak repot lagi melatih. Makanya selalu saya keliling-keliling aja jalan-jalan. Yang melatih adalah dirinya sendiri. Kita wariskan keilmuan silat itu ke murid. Oke. Kujang Pusaka ketika dibawa oleh seorang perempuan di Payakumbuh, saya ikut festival Nusantara di Payakumbuh. Itu cewek itu langsung dilirik, diperhatikan baik dari yang anak muda sampai para duda-duda. Ya, karena dia karismatik. Kujang Pusaka ini bisa sebagai pemikat para wanita. Nanti yang para pria, yang tua-tua bisa belajar Kujang Pusaka kalau saya sempat. Ya. Kemudian ini kita di kedutaan waktu siapa ini? Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memperkenalkan dan ketemu dengan deputi duta besarnya, kemudian ikut di sana, kemudian pendirian FSTI internasional di Bangi, Selangor, ya. Indonesia diwakili oleh pecinta Malaysia, Singapura, dan Belanda. Belanda juga ikut mendirikan FSTI, dan sampai sekarang FSTI berdiri di Belanda. Kalau kita mau ikut pertandingan di Belanda, rebus lempang dan seni, bisa tiap bulan Maret dia adakan, asal kita disponsorin. Saya pernah ke Belanda. Ini tampil di Banten, Abdi Aden, kreatif, promosi, dan eventnya FSTI. Ini kita ada kegiatan di Banten, Golf Day, kita dibawa ke Bupati Lebak, ketemu dengan Abah Cecep ya, Cecep
Panglipur, ya, bintang film, dan ketemu secara pribadi dan kemanusiaan. Saya puji beliau karena beliaulah FSTI Timbul, karena waktu itu saya dimimpikan bermimpi ketemu Aden, ketemu Cecep, dia di atas, saya di bawah. Udah ke sini Pak Rahmat, naik ke atas. Udah, itulah dasarnya berdirinya FSTI, ya. Maka dia di atas terbang, saya ikut terbang. Kemudian ini ikut kegiatan amal sama Aden Kasep waktu ada tsunami, ya, tsunami di Batu Hideng, Tanjung Lesung, Banten. Kita ikut dalam bantuan kemanusiaan yang disponsori oleh Abi Aden Kasep. Jadi banyak event sebelum COVID, ya, banyak event yang kita ikutin. Nah, ini acara Golok Day, acara terbaik FSTI bekerjasama dengan kegiatan setempat adalah Golok Day, ya. Prakasanya, ide kreatifnya adalah Kang Aden Kasep. Nggak salah saya bawa kemari. Nanti ada materi-materi untuk bagaimana event, bagaimana bikin video, untuk kreatif supaya mempromosikan kegiatan kita menjadi lebih menarik, tidak biasa-biasa saja. Kalau nggak ada Aden Kasep, kegiatan nggak bernilai. Artinya di dunia maya nggak ada nilainya. Tapi begitu Kang Aden yang membuat kontennya, jadi nilainya luar biasa. Jadi kita semua harus belajar juga membuat konten. Nanti dibimbing, ya. Nanti ada nilainya juga nanti. Nilai kontennya bagus nggak? Karena nanti kita praktek. Semua nanti ikut penataran dan praktek. Menciptakan jurus. Harus bisa. Mau nggak mau semua praktek hari terakhir. Ya, bersedia, ya? Mantap jiwa. Ingat, federasi berlaku untuk orang yang tidak pandai silat bisa pandai silat. Jadi jangan takut. Oh, saya nggak belajar silat, nggak apa-apa. Saya juga dulu nggak pandai silat kok. Cuma dikasih guru saya cuma tauhid. Tapi prakteknya mengamalkan. Ya, suruh main silat ya main. Yang suka menyuruh saya main silat, seketika mendadak Aden Kasep. Jadi pengganti guru saya adalah Aden Kasep. Pak Rahmat main jurus, main. Padahal saya nggak tahu jurusnya kan, main aja. Dilihat bagus, alhamdulillah. Habis itu lupa, ya kan? Bisa ingat kalau Aden Kasep punya dokumentasi, paham kan? Karena kita pewaris, pencipta, jurus apa aja harus bisa ditampilkan. Jangan sampai kami tampilkan Pak Raden, oh saya nggak bisa silat, jangan. Ya, kalau disuruh protokol tampil siap, tampil. Ya, nanti diajarkan di sini pukulan berapa jenis, pukul atas, pukul depan, pukul bawah, kiri kanan, ya kan udah ada konsepnya, main aja, ya. Insya Allah pulang dari sini semua jadi guru besar ini. Oke, kemudian Lubus Lempang. Lubus Lempang itu bagaimana guru-guru silat itu bisa bertarung dengan menggunakan kaidah langkas di tradisi, tapi tidak babak belur. Ya, adu kecerdikan, kecerdasan. Ya, jadi kecerdikan, kecerdasan, bagaimana bisa memenangkan tarung rebus lempang. Jadi tarung rebus lempang ini adalah pertarungan tradisi. Tapi di mana di FSTI ada nggak tarung bebas? Ada. Sampai nanti. Tapi dilatih dulu di tarung ini, ya. Tarung rebut lempang, dan yang promosikan rebut lempang itu Aden Kasep juga sampai ke tingkat dunia, sampai ke Eropa. Jadi ada nggak di Eropa melakukan pertandingan rebut lempang? Ada sampai sekarang. Orang Eropa melestarikan, orang Indonesia masih malu-malu melestarikan. Terakhir nanti diakui rebut lempang milik Eropa. Sekarang Mr. Robert Brand yang melestarikan, dia menjalankan apa yang dibikin konsep FSTI, tapi kemampuan ilmunya masih menang provinsi Jambi karena dia nggak menatar, nggak ikut penataran, cuma baca tulisan. Ya, ini kita tampil di Jogja. Di Jogja punya kisah FSTI disingkirkan, saya disingkirkan, tapi akhirnya ditarik karena saya penampilannya low profile, ya, jadi dikira bukan seorang tokoh, tapi setelah dibilang
ini loh toko kami sederhana, maka saya tampil. Kemudian ini sama orang yang sangat tinggi, bagaimana saya cara mengalahkan yang tinggi ini. Ya, ini pertarungan ini, megang tapi dia taruh. Ini dari muridnya PSAT, ya, SH atau PSAT di sana. Ya, bagaimana cara mengalahkan? Gampang kan? Ya, tinggi dia kan? Nah, kan saya udah ada di tempat di sasarannya itu. Oke. Ini di Singapura, latihan juga sama Den Kasep ke Singapura. Nah, ternyata Singapura ini punya kelebihannya, jurus pedangnya luar biasa. Mereka setiap latihan tawasulan dulu. Ilahal Nabi Mustafa Muhammadin. Jadi saya heran, kok Singapura silatnya bahasa Indonesia menjaga tradisinya, kita enggak. Assalamualaikum, ya kan? Sebelum latihan, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Selesai kan? Ya, habis itu prasetya perguruan, habis itu persembahan, habis itu baru latihan silat. Mereka enggak, setiap mulai latihan mereka tawasulan dulu, bertradisi dulu, menyerahkannya kepada Allah, dan mereka mengatakan silat keris mereka, pedang mereka berasal dari Rasulullah dan Sayyidina Ali. Jadi pakai adab akhlak sopan banget. Kayak main pedangnya diginin dulu. Apa artinya? Kalau kita main silat, darahnya harus dibersihkan. Langkahnya jangan sampai kena darahnya. Jadi mereka filosofis gerak itu adalah tauhid. Kita harus mengembalikan itu. Jangan Singapura bertradisi, kita tidak bertradisi. Kita hanya sekedar olahraga. Ya, tradisinya dihilangkan. Dia tanding. Itu gurunya. Kita datang sama Den Kasep, ya, gurunya Pak Sarip, termasuk silat pulut. Silat pulut itu asalnya modelnya sama seperti rebus lempang, tapi rebus lempang ala Banten, ala Jawara Banten. Karena Jawara Banten dulu bertarungnya dengan tepung, tempel-tempel. Tapi kalau pulut Melayu, dia gerak sini, nangkisnya gimana? Ya, dia serang bawah, kita nangkisnya gimana? Ya, tangannya jangan dilepas. Nah, nanti kita lestarikan silat pulut. Mungkin Kang Aden kalau dilibatkan dalam EPC Jambi menyelenggarakan, dia bisa mengajak Aji Waijah, perguruan Gayung Patah Internasional, untuk mengajarkan silat pulut. Padahal silat pulut kita punya sendiri. Karena kita fokusnya olahraga, ya, silat pulut tradisi tidak yang miliknya siapa sekarang? Malaysia, padahal milik kita, milik orang Jawa Barat, milik Melayu di sini, ya. Sekarang diambil sama Malaysia dan lebih pintar dia. Kita kosong, silatnya silat rakyat, padahal kita adalah silat bangsawan. Kita kembalikan menjadi silat bangsawan, ya. Orang Melayu bisa mempercantik karya budaya sama orang Sunda, ya, tapi orang yang daerah lain hanya sekedarnya melestarikan silat tidak maksimal. Kalau tampil gimana? Pakai pakaian sehari-hari atau pakaian penampilan? Jadi kalau ada acara undangan jangan pakai pakaian sehari-hari, tapi pakai pakaian yang kesultanan, yang terhormat. Pakaian hari-hari silat dipakai untuk latihan silat. Begitu tampil kita diundang orang, jangan pakaian lagi silat latihan yang berhari-hari. Kadang-kadang kalau baju putih sampai kotor, dekil, ya, diundang, ya kan? Jadi silat nggak menarik, ya. Oke, lanjut. Ini waktu acara di KRIS, undangan utama, dengan ketua FSTI Malaysia, udah meninggal, orang yang paling baik, yang masih keturunan orang Indonesia, Minangkabau. Sebelah saya Sekjen FSTI Bang Wiwit Darmawan Prawita. Nah, ini penampilan di Malaysia, kita percepat aja ya gambarnya. Ini mengarahkan orang yang merasa tradisi tapi nggak bertradisi Bapak ini. Saya bilang begini-begini, tapi penerapannya beda. Jadi banyak peserta yang kecewa. Oke, ini
orang yang berjasa di FPSTI Singapura udah meninggal. Jadi 2 tokoh yang terbaik itu ini ya udah. Yang kedua di sini ya, sayang sudah meninggal, orang baik, melestarikan pencaksilat sampai luar biasa sampai dunia tradisi. Oke, langsung aja selesai. Ini ketika almarhum Sultan Arif sebelum meninggal, saya berangkat nggak pakai undangan, melangkah aja tapi diperlakukan sebagai sultan. Padahal saya tidak bawa undangan. Saya masuk, yang ikut saya, yang undangan aslinya tidak dikasih masuk. Jadi kadang-kadang penampilan bisa membuat kita menjadi sultan, walaupun nggak pakai undangan. Udah duduklah saya di VIP, ya, ketemu sultan, berfoto lah. Jadi keren kan, bisa dianggap sultan kan, gitu. Kemudian ketemu dengan Sultan Jogja di acara percaya diri di tahun 2015. Alhamdulillah lah ketemu sultan ya. Nah ini ketemu Kesultanan Sumedang Larang, sedekat saya dengan mereka. Kalau ada undangan di Keraton Sumedang saya diundang tapi nggak bisa hadir. Ini di Majalengka. Nah ini dengan Ebi Pro, dengan Menteri waktu itu, kemudian dengan Opik. Apa Edi Tarapaya itu? Ya, jenderal yang paling memusuhi saya menjadi sahabat saya. Kalau dia belum ketemu tidak sayang, begitu ketemu menjadi sayang. Oke. Ya ini ketemu MOU, bikin MOU dengan IPSI. Jadi kalau ditanya orang, gimana dengan IPSI? Ini ya, Pak Benny Sumarsono memanggil saya ke Padepokan, apa itu FPSTI? Apakah bersaing dengan IPSI? Enggak. Ya, kita melestarikan tradisi, tidak menyelenggarakan IPSI. Kalau diizinkan saya tetap tidak rekom ke IPSI, saya bilang itu. Kalau mau menjalankan kegiatan IPSI, nggak usah lah, kamu aja buat tradisi. Pokoknya kamu dukung IPSI untuk go Olimpik, ya kan saya dukung untuk pelestarian tradisi di seluruh Indonesia dan dunia. Kalau ada yang tidak melarang kamu, lapor ke saya. Kalau kamu mengadakan ke Lampung, lapor sama Lampung. Kalau mengadakan di Jambi, lapor. Kasih tahu aja ke Jambi. Kalau mereka nggak sepakat, kabari ke saya. Gitu, inilah dia. Ini ketemu dengan Ketua Umum PPSI, ini Ketua ASBI, ini Ketua ASBI Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Jadi kalau dibilang bertentangan, tidak, kita bersahabat. Ya, jangan kena opini yang menyesatkan. FPSTI tradisi, jati dirinya pencak silat, siapapun saudara, tidak ada pertentangan. Kalau pertentangan apa? Yang tadi saya bilang, tidak satu tauhid. Kalau bertauhid kita bersaudara, ya kan? Hablum minallah, hablum minan nas. Tahu Allah berarti sesama manusianya bersaudara. Itu konsepnya. Nah, ini ketemu di Cimande, ketemu dengan apa namanya, atas militer Perancis. Saya kasih selempang ke beliau. Ya, ini apa nih? Ketemu di Biro. Ini ajudannya wali kota Banjarmasin. Nah inilah seterusnya. Ini waktu di Lampung dengan Kementerian PU, bagaimana mengembangkan mineral segar. Oke, dan seterusnya. Oke, beberapa tokoh. Banyakan kegiatan saya yang menjembatani adalah Kang Abi Aden Kasep ya, seseorang yang mampu menyelenggarakan kegiatan dengan maksimal, kedekatannya dengan tradisi nomor 1. Jadi saya anggap event organizer yang terbaik di seluruh Indonesia dan dunia untuk menyelenggarakan kegiatan pencaksilat adalah Aden Kasep, karena dia punya peralatan yang luar biasa, punya LED segala macam. Ya. Kalau Pak Raden mau disambut dengan karpet merah, Aden Kasep udah siap karpet merahnya. Ya, itu beliau. Sampai di Cimande dia kasih karpet merah ke Cimande untuk acara sukses. Ya, ini penampilan di
di Serang. Nah, ini bertemu dengan bupatinya Sukabumi. Ya, ini wali kota Banjarmasin. Ini bupatinya Hulu Sungai Tengah. Senang banget sama saya. Bersalaman. Dia tahu tangan saya luka kena senjata kujang. Udah saking kerasnya, kujangnya saya tumpulin, tapi dia tahu tangan saya berdarah. Ya, luar biasa di bupati. Bupati yang termuda di seluruh dunia dari independen. Ya, dan mereka ini suka dengan tradisi pencak silat dan penjaga kelestarian alam, anggota Greenpeace. Jadi kelestarian alam di Hulu Sungai Tengah itu luar biasa. Tidak ada pabrik tambang batu bara. Ini dia. Ini apa ini? Oh, Tapin, acara Tapin ya. Ya begitulah keliling-keliling. Ini wali kota Bekasi. Ini tokoh-tokoh udah mungkin cukup perkenalan kita. Ini waktu di Belanda, Rebus Lembang, Garong Tepung. Saya sempat berfoto. Ya apa namanya itu yang bulat-bulat? Yang belakang itu apa namanya? Kincir air ya. Ya alhamdulillah ada sejarah di KBRI. Ini pengawal nih. Ini saya nggak tahu tentara atau apa. Dia bilang foto saya jangan disebar ya. Pesan dia. Orangnya gede banget. Waktu di Belanda beliau yang ngawal saya. Ya. Tapi waktu di Jambi Datuk Yusrah yang mengawal saya. Anggap aja. Ini pendirian FSTI di Eropa. Belanda, Jerman, perwakilan untuk Italia nggak datang kena COVID. Nah, ini Presiden FSTI Eropa ya. Kita bersama. Nah ini saya ke Jerman, foto di patung rajanya Jerman dengan Belanda satu raja dulunya. Saya foto di Gembok Cinta, banyak kali gemboknya ya. Cewek suka di sini. Ya, tapi saya nggak bawa cewek. Oke. Ini dengan saya berangkat sama orang Medan, sama orang Merpati Putih DKI. Nah ini teman saya yang di Jerman. Kemudian ini di Minangkabau. Ya, udah habis ya. Oke, itu aja perkenalan kita. Terima kasih untuk memperkenalkan profil saya yang luar biasa lamanya di seluruh dunia. Kira-kira kalau ada yang salah saya mohon maaf. Begitu profil. Ada yang bertanya nggak? Kita lanjut ke season. Apa itu? Lapor tuh. Sebelum saya bertanya, saya mau ngasih pandu sedikit. Begitulah Pak melihat ubur-ubur. Cakep. Pelepasan yang berjamur. Salam Pak, kami dari Pedak Selatan hingga Timur. Ya. Yang saya tanyakan yang pertama Pak, menurut Imam Al-Ghazali, adab dan ilmu. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara menerapkan atau tips cara menerapkannya dalam pedak silakan. Pertanyaan yang kedua, masalah pakaian Pak. Ya. Cara memperoleh pakaian yang indah yang amat elok yang Bapak pakai saat ini, bagaimana Pak? Maksudnya pakaian yang Bapak pakai saat ini itu kan ada bintang-bintangnya Pak ya. Banyak bintangnya Pak, sementara kamu polosan. Bagaimana Pak cara mendapatkannya? Oh,
Ya. Sekarang akhir ini saya generasi muda terutama saya bisa Ya. Ah, gitu. bisa menjadi panutan untuk kami Pak. Yang pertama apa tadi? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Oh, tepuk tangan. Terima kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sudah nanti dijelaskan di materi berikutnya. Ya. Bener kan? Karena udah masuk materi itu. Ya. Nah, kecuali kita duduk berdua sambil ngopi dulu. Sama Raden dulu ngopi saya. Ya. Yang kedua, bagaimana mendapatkan nih ya logo ya? Yang namanya orang suka berpetualang kemana-mana, ya tentunya dikasih Pak Rahmat ini oleh-oleh, ya pasang ya. Kadang ada yang pakai ancaman, awas Pak kalau nggak dipasang ya, taruh di depan. Nih, alam kadap, ya ini organisasi konten dari Kalimantan Selatan, orang Dayak, punya kunyang, ya punya segala macam, ya termasuk ya memberikan mahar-mahar barang-barang gaib keturunan daya. Pokoknya saya nggak mau Pak Rahmat pasang di tengah ya. Saya pasang lah daripada dikirim kunyang. Betul ya? Ya, begitu dilihat wah terima kasih. Ya kan, dia mengasih apa ya? Ngasih ke saya itu bulu kijang putih 2 biji, nggak bisa dilihat. Ya, sangat halus. Terus saya taruh di mana ya? Jangan diminta. Ya, dikasih 2 biji begitu. Jadi, nih, ini perguruan terbesar di Malaysia. Ini di Singapura. Ini perguruan yang jago bela diri nomor 1. Ya, umurnya ada 85 tahun. Kalau kita nanti ke Jakarta, saya bawa ke sini. Jurusnya cepet banget mainnya. Ya, dia tahu titik mati. Jadi perguruan dari Mongol. Tapi dia orang tauhid juga. Ini Domas ya, Silat Jawa Barat. Ini sekilas FSTI-nya Singapura. Apa lagi nih? Ini Aceh. Ya. Aceh. Pencaksilat tradisi umumnya adalah saudara kita dari anggota gerakan ya. Ini ya, bendera GAM ada kan? Bendera Aceh. Nah, ada lagi dari Aceh Erwandi hadir hari ini. Mana ya? Ada nih. Iya. Silat Minangkabau ini Sopenadar, Telago Biru, ini Busu Aceh, GAM. Ini Brunei, ini aliran Cimacan, ini Singapura. Apalagi? Cimande, Belanda belakang. Tajimalela, perguruan besar. Ya. Literasi. Ini Harimau Minangkabau to Edwell. Ini perguruannya Aden Kasep, Mang Bodas. Ya. Jadi, bagaimana cara mendapatkannya? Jadilah pewaris. Jangan berarti kalau disuruh melangkah. Pewaris itu ada nggak ada duit harus berangkat. Pasti ada jalan. Dalilnya di balik kesulitan ada kemudahan. Bagaimana supaya bisa berangkat? Diniatkan istiqomah. Adalah aku nggak berangkat lah penasaran gak ada duit, ya nggak berangkat karena sudah diniatkan. Siapa tadi namanya? Namanya siapa? Hah? Andi berangkat ke Belanda. Ya berangkat. Aduh gimana duitnya Pak? Gimana caranya? Pusing dia meledak bunuh diri. Kalau disuruh berangkat aja. Karena itu sudah ketentuan takdir Allah yang harus dijalani berangkat. Insya Allah ada
Lah, itu namanya orang tradisi, paham? Saya nggak ada duit, kemana-mana nggak ada duit, tapi kok bisa kemana-mana? Makanya Aden Kasep bingung, ini ketua dari mana duitnya? Banyak kan punya bank gaib, ya kan? Sampai saya dituduh punya bank goib. Hari ini ke sana, besok udah ke sana, besok lagi udah ke sana, besok ke sini. Sampai Datuk Arfan, Aden Kasep menuduh saya punya simpanan di Medan. Kok lama banget di Medan sampai 3 minggu nggak pulang-pulang? Itu jawabannya sebenarnya. Harusnya nggak dijawab, nggak ada duit. Ya, nunggu tiket dari Datuk Arfan. Ya, saya ketawa, dia ketawa kan. Siapa lagi sih yang membiayai saya selain Datuk Arfan? Aden Kasep. Ya, jadi di belakang saya ada tokoh-tokoh yang luar biasa mendukung perjalanan saya. Cuman mereka tidak mendukung saya. Di setiap tempat ada tikungan. Bahkan tidak mendukung. Itu harus jadi rahasia pribadi aja. Begitu ya, ya. Oke. Sampai dikit ya. Ya. Yang paling mesti bikin proposal kan? Ya, ini saran. Mau kasih silaturahmi jangan dulu. Jadi ini peserta bikin dulu. Ya. Ya, nanti kami dimasukkan di situ. Nanti kami akan sering cara bikin proposal. Terima kasih dengan komunikasinya. Tapi harus lebih seperti apa bikin proposal. Harus lebih bagaimana cara bikin proposal karena itu nanti untuk mengangkat seperti itu. Yang kedua harus konten. Kalau berdasar bikin konten itu nggak harus gede kan? Cara mengambil megang handphone berbeda dari barang-barang kita. Ya, itu kalau udah mengambil latihan ya. Dan saya tidak mulia semua tuh ya. Pada itu gitu kayak apa namanya tuh tidurnya tuh. Makanya apa? Kalau naik di TikTok, naik di Facebook, atau naik di Instagram, dia masih tidak bisa berkomunikasi sama di medsos-nya. Karena masih tidak berkualitas. Ya, nanti kita sharing cara pegang handphone dulu. Ya, ilmu dasar cara pegang handphone. Tapi nanti yang utamanya saya tidak sebelumnya. Ya, karena ini insya Allah 2 hari ini belajar kontennya bersama. Bukan cuma saja bersama, konten juga bersama. Kenapa? Kalau sampai kita belajar konten salah satu mantra, tidak percaya. Asal dulunya bukan konten-konten yang pada kayu, ada dulunya begitu kan? Tidak percaya. Jadi itu terima kasih atas sedikit ya. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Salam berkali ya dari KKN proses itu berjalan ya. Saya minta aku keluarga di kami. Kalau tidak ada keluarga yang saya kebetulan ada keluarga baru juga namanya Juleha Yusuf Lehala. Saya ketua 2 DPP Yusuf Lehala dari Pendidikan dan Pendidikan. Saya dari kami yang dari pusat pusat sebagai pertama kami. Dewan Hakim itu ada video yang berikutnya itu kami sudah bikin untuk kami suarakan. Kalau betul, nanti masih harus saya mulai. Jangan kami siap harus sama ada awas. Tidak kalau untuk profil mungkin sejarah udah lengkap ya. Tadi saya bilang ya pendirinya ada Singapura, Malaysia, Indonesia dan Belanda. Perwakilan dari Indonesia dari Jambi ya. Jambi juga termasuk pendiri ya FSTI dunia. Pak Imron dari Sarolangun. Kemudian dari Minangkabau juga ada Bu Repa ya dengan timnya. Kemudian dari Banten ya dan dari Jawa Barat. Jadi semua mewakili unsur etnik Melayu, Minang dan Jawa sudah mewakili pendirian FPSTI. Singapura, Malaysia dan Belanda. Itulah sejarahnya yang untuk internasional ya. Untuk materi besok itu diharapkan Praga membawa semua senjata, membawa semua kain samping, membawa pakaian berbagai jenis pakaian, aksesoris semua totalitas dibawa ya untuk ya bawa. Ada yang lewat tadi ini sedikit ya. Yuk. Ini FSTI udah berapa negara tuh? FSTI sudah 20 negara. Terbentuknya FSTI itu dalam momen. Iya. Jadi waktu di Malaysia
saya diundang di Universitas Negeri Malaysia sama datuk-datuk bidang kebudayaan Malaysia, Fakultas Kebudayaan. Datuk-datuk itu profesor mengatakan FPSTI ini dalam secepat kilat akan berdiri di seluruh dunia. Bingung kan? Apa pakai dana? Pakai apa? Tauhid, persaudaraan, menggunakan hablum minallah dan hablum minan nas, tanpa duit, tapi hati yang bersih. Ternyata benar. Jadi saya perhatikan yang pemikiran sama itu profesor. Oh, itu punya kedalaman pengetahuan. Dari Minangkabau dia punya jiwa untuk mengetahui masa depan. Alhamdulillah, dan benar adanya. Makanya kalau bisa seluruh dunia bisa diundang ke Jambi, ya. Mungkin itu protokol ya. Jadi itu yang saya sampaikan besok, bahwa semua peralatan untuk menunjukkan ini nilainya apa, yang ini nilainya berapa, yang ini nilainya berapa, yang nanti nilainya berapa. Jangan sampai protes, kok aku nggak jadi juara, arti kan? Kok aku kalah. Jangan sampai yang sebenarnya menang dikalahkan, yang kalah dimenangkan. Jangan sampai. Tradisi harus terukur, valid dan reliable, jujur dan teliti. Harus teliti nilainya. Paham kan? Jadi filosofi siapa tadi? Terukur, valid, reliable. Reliable itu jangan naik turun nilainya. Nilainya reliable tuh kita naik mobil ngebut datar, jangan naik mobil ngebut pelan, ngebut lagi pelan, muntah. Pernah saya naik mobil begitu, udah ngebut 80, direm dia pelan, gini kepala saya. Ya, itu namanya tidak reliable. Kalau sudah tahu terus. Jangan Raden punya kemampuan tradisi, habis itu dikirim muridnya tidak reliable. Ini udah gila atau apa nih Raden? Kirim silatnya, ya, enggak kosong. Ini jangan-jangan diperiksa rumah sakit jiwa nanti kan? Ya, paham kan? Reliable. Apalagi nih? Jujur, teliti. Maka persaingannya menjadi hablum minallah. Kalah senang, menang senang. Yang penting anaknya tampil bertradisi, hati gembira, semua dapat juara. Tidak ada tidak juara di FPSTI karena itu kewajiban sebagai pewaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kembali kami berikan tangan yang meriah. Baik, terima kasih kepada. Nanti bawain ya, ada. Ya nanti ya. Dari Jawa Barat, dari mana? Ya, dari mana ya? Baik, terima kasih kepada seluruh sekalian. Berarti event aja, ngalir aja, beresin dulu aja Wasitan, dia harus keilmuan. jadi biar nggak campur. Ya, kalau nggak ada keilmuan kacau. Apa ya? Mas ya. Jangan lupa langsung posting. Ini saya kirim ke Bapak lah. Biar dari Pak Presiden. Nomornya masih yang lama kan? Masih. Pakai yang lama aja lah, itu lagi error ya. Itu yang satu. Di sana Pak. Ping aja nomor saya. Nomor ini. Yang dua-dua error. Saya pakai ini nih. Baik, terima kasih kepada seluruh sekalian. Silakan kita kembali ke Judi apa Pak? Enaknya? Judi Jambi. Judi fotografer Jambi. Kemudian besok kita kembali Juli, kita harus siap melaksanakan silat. Ya.
PSI nggak apa-apa. Bayang lupa ini apa ya? Oh PSI nanti keluar dia. Ini rambut saya.